Saya sama Bu Neni. Bu Neni nyebut Satu, dua, tiga, go! Semangat kita untuk kita mulai belajar sama-sama di hari ini. Baik, orang itu tadi kita sudah perkenalan ya, mungkin tadi Serius. yang tidak kenal, karena saya juga di sini mungkin masih belum kenal dengan kelasnya Yus ya. Karena kita sudah ada beberapa yang kenal ya, maka kita belajar bersama. Baik, Bapak dan Ibu, nanti setelah ini kita akan kembali berkenalan. Kali kita hanya mengenal siapa teman kita yang ada di sebelah kanan kita, ya, di sebelah kiri. Saya mengajar di SMAN 16 Pandeglang. Ya, bedanya saya Mas Surya, kalau itu Siti Aminah ya. Am. Kayaknya insya Allah saya meneruskan beliau. Amin. Lanjut Bu, aku nunggu. Ya, kayaknya di sini juga saya paling jauh ya Bu ya, karena saya dari Di mana itu? SMAN 16 Pandeglang, dari Sumur Ibu. Allah, patisan jam berapa? Jangan jam 5 Bagaimana menerapkan pola pembelajaran kalau kita belum mengenal karakteristik anak? Kalau SLB itu dari dulu sudah begitu. Sampai imbasnya saya jadi begini, Bapak. Saya melayani anak-anak sama seperti ke Bapak Ibu begini, logat, aksen dan semuanya begini. Begitu. Mendengarkan, jadi pendengar yang baik. Dari mana kesiangan? Begitu, saya dari dulu memang begitu, guys. Ya, kalau mau apa itu berkiblat ke pendidikan khusus ya. SD sama dengan Aman. ibu ya. Ibu mah gempol. Nama saya Neni Hairani, saya mengajar di SDN Karaton 1. Kebetulan saya mengajar di kelas 1, kelas yang paling bawah ya Bu ya. Iya, top Yang banget. tantangannya lebih berat dibanding Ibu. Iya dong, SMA tinggal nurusin doang dari dulu. Alhamdulillah di sini saya bergabung SD dengan best. guru SMK, SMP, jadi pengalamannya lebih banyak dibanding saya. Oke. Kemudian hal baik yang pernah saya lakukan, kalau dulu saya lebih bersikap lebih tegas ya Pak ya, tapi ketika sekarang setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya bisa lebih menahan emosi, kemudian untuk membimbing. Ada yang foto nggak? Saya Nur Hayati Hasanah, biasa dipanggil Inun, INUY. Saya dulu di SMK 5, ternyata ada yang lebih jauh yang dari Sumur. Saya di Cigesi. Kemudian saya mengajar bahasa Jepang. Japanese. Saya harus mengajar bahasa Jepang gimana? Saya Selesai Mas. Ih, lengkap amat bahasa di sini. Bahasa isyarat ada nggak? Gue. saya sering ketemu kalau kita di pakai bahasa ya Bu ya. Oke lanjut. Terus kebayang dong Bapak Ibu ketika ada maupun bahasa yang baru dan yang saya ajar adalah kelasnya laki-laki semua. Wow. Jadi favorit dong. Ketika ada maupun bahasa Jepang datang, siswanya cuma 2. Oh. Saya pikir, buat apa saya belajar bahasa Jepang? Iya, mending bahasa iya, bahasa. Ya, saya memutar, ya, saya memutar balik ketika saya akan berarti saya harus membuat pembelajaran yang menarik siswa untuk masuk ke kelas. Iya. Makanya saya membuat games. Misalnya silakan bentuk perintah. Minasan suatu kedasai. Nama saya Adi Samudra dari SMK Negeri 11 Pandeglang. Saya mengajar produktif PPL untuk praktik baik. Saya terinspirasi dari kegiatan waktu kita kolaborasi, yaitu tentang kapten sehari. Jadi saya memilih satu kapten dalam sehari ganti-ganti, walaupun kapten ganti ganti orang. Karena di sini ada kalimat yang membuat saya tergerak ya, nantinya adalah setiap murid itu berhak menjadi pemimpin di kelas. Dan itu saya lakukan dalam 1 bulan berulang-ulang, ganti kelas. Masuk lagi saya dari pagi sampai sore ganti kelas. Kaptennya siapa? Jangan yang sebelumnya, selalu seperti itu. Dan alhamdulillah
sehingga pengalaman baik yang pernah saya alami adalah ketika saya pernah melempar siswa dengan pakus. Kalau saya kebetulan kena dan kebetulan saya pernah di datang orang tua siswa dan tombol. Dari situlah pengalaman yang sangat begitu luar biasa. Bagaimana saya harus merubah image yang memang matematika yang menakutkan. Dan dari pengalaman itu saya berubah dan kemudian juga dengan Pakar kan mengatakan bahwa kalau ingin jalan jauh, jalan sendiri. Kalau ingin jalan cepat, jalan sendiri. Kalau ingin jauh, jalan bareng. Apalagi Bapak Ibu kan udah punya kecepatan nih. Kalau bareng-bareng bisa jauh, bisa juga cepat, gitu ya. Jadi kita harus menggunakan komunitas praktisi. Kemudian dapat menjelaskan konsep, filosofi, dan prinsip komunitas praktisi. Kemudian peserta atau kita semua bisa mengidentifikasi dan memetakan komunitas praktisi yang sudah ada. Sebenarnya komunitas praktisi itu sudah ada, cuma kita nggak sadar. Biasanya seperti itu. Kemudian mengaitkan komunitas praktisi yang sudah ada untuk mewujudkan filosofi, nilai, dan peran guru penggerak yang sudah Bapak Ibu. Yang belakang jangan Ngambil bola apa gimana? ngambil bola apa gimana? Meren. Kalian mau ngapain ditutup? setan ke instruksi gitu. Pak, ini kenapa Bapak, Pak? Kena ini. Oh, ditembak aja, Pak. Biasanya Pak bawahnya, Pak. Pak lagi. Jangan lempar itu. Sekali anak nanti. Ngomong aja. Ini pakai apa ya? Kan harus double tip. Bu. Double tip. Minta double tip. Isi ayah di postas sekarang ada mau Perasaan. Kayak kami bangga di anda ya. Pertama membimbing pembelajaran, yang kedua sebagai coach bagi teman-teman sejawat di sekolah, kemudian yang ketiga penggerak komunitas praktisi, yang keempat mendorong kepemimpinan murid. Menyenangkan bagi murid. Lanjutkan, guru. Yang wali Bu. Itu, jadi dia ke bawah nih. Oke. Semangat. Ya itu kan di hotel ya, hotel berbintang 5. Selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid
Sarah Suni. Sini. Kalian jauh-jauh. Ya. Jadi itu tuh tahap apa? Yang pertama tuh kan nanti ke sana ya. Jelasin. Kalau kita menumbuhkan di sini sebenarnya kemungkinan yang enak tuh yang menumbuhkan. Bukan di merintis ya. Kalau merintis yang menumbuhkan di awal. Merintis susah juga, apalagi merawat ya kan? Kita yang ketiga ya. Menumbuhkan itu yang kedua. Oh yang kedua. Jadi sebenarnya komunitasnya sudah ada, tinggal gimana cara menumbuhkannya. Caranya itu yang pertama selenggarakan pertemuan secara rutin. Jadi kalau di sekolah udah ada yang sevisi, ya kan susah nyari orang yang sevisi itu, tapi ada Sefrekuensi lah gitu. ada yang pertemuan secara rutin, komunikasikan kira-kira langkah kita gimana, terus ajak lagi yang lain yang kira-kira mau sevisi. Nah setelah itu baru mendorong dan mendampingi anggota. Jadi ketika kita ngajak yang baru itu ya harus dibimbing. Dan teman yang sefrekuensi juga bisa menularkan ke yang lain dia ya seperti itu. Yang pasti harus didampingi biar terjaga semangatnya. Ya, didampingi. Yang terakhir itu didokumentasikan. Ya kayak gini. Bagian dokumentasi masih penting. Jangan terlewatkan. Pokoknya apa-apa atau apa-apa. Iya betul gitu. Jadi pengertian Jadi lah. jangan Jadi saling dianggap mengerti. terlalu eksis ya. Sekarang zamannya begitu. Betul, emang udah zamannya, Bu. Dan kita lupa nanti kalau lihat video ingat. Benar. Materi gitu aja. Ini adalah harapan daripada merintis. Apa sih yang Bapak dan Ibu di sini pahami tentang merintis ini dari harapan ini? Punya tujuan. Ada juga yang paling sulit dengan awal membuka. Jadi kan percakapan yang bermakna. Bisa diajak pengikut utama tuh. Karena ada masalah. Nggak sefrekuensi kayaknya agak susah. Tapi untuk mencari satu frekuensi kayaknya kita membuka. Masalah dulu yang ada ide. Ide itu awalnya karena ada masalah. Ayo filosofi aja itu sudah dulu komunitasnya. Oke. Sekarang kita merawat komunitas. Iya. Sampai yang sudah kita Tahap ketiga. mati. Oke. Harus konsisten. Leader gitu. Ketika ada nanti kita sekolah yang baru ternyata merasa depresi dengan kita bisa bertempat menjaga komunitas yang sudah kita